Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Yang kami hormati Bapak Sekretaris DPW PKB NTT, Bapak Don, terima kasih sudah berkenan hadir di Sekretariat DPC TTS. Yang kami hormati Kakak Ketua LPP DPW PKB NTT, Pak Fedi. Yang terhormat Bapak Yohanes Lakapu sebagai anggota DPRD NTT fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kami hormati Ketua DPC PKB Timur Tengah Selatan yang juga adalah anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kami hormati Pak Agus Haryanto sebagai Ketua Dewan Suro DPRD DPC PKB TTS. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Harun sebagai Rektor IAIN Kupang. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Pendeta Yos Manu. Yang kami hormati dan kami kasihi teman-teman fraksi DPRD PKB TTS, ada Bapak Thomas Loko, Pak Robi Faot, Pak Melbana, dan juga Pak Egi. Karena saya bicara sebagai ketua fraksi, jadi saya harus perkenalkan anggota dulu. Saya punya kakak Niko Soleh. Beliau ini mantan anggota DPR periode berapa ya? Dua periode dari Partai Golkar. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Oh, Bapak Apol. Beliau ini juga mantan anggota DPRD dari PDIP yang hari ini juga turut bergabung bersama dengan kita. Seluruh teman-teman bakal caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa yang kami hormati dan kami kasihi. Om Dion dari PES, terima kasih sudah bersedia hadir. Teman-teman Solideo Point yang sudah bersama-sama dengan kami sejak tahun 2014 ketika pertama kali kami melakukan kegiatan yang sama. Jadi sekedar informasi awal bahwa PKB ini berdiri sejak tahun 98, berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan tidak pernah memiliki kursi sampai dengan tahun 2012 ketika kami bersama-sama menerima mengurus Partai Kebangkitan Bangsa ini dan bisa langsung menghasilkan 5 kursi. Teman-teman Solideo ini artinya ini sudah cukup panjang, sudah cukup lama kita bersama-sama. Terima kasih satu kebanggaan. Hari ini kita masih bisa bersama-sama di tempat ini. Yang berikut, ini menjadi salah satu tahapan awal untuk kita mendapatkan bakal calon anggota DPRD yang benar-benar berkompeten. Sehingga tahapan ini hari ini kita lalui, sehingga tidak main-main. Kami minta tolong Bapak Harun, Bapak Yos, bersama dari DPW untuk bagaimana menguji teman-teman sehingga ketika menjadi anggota DPR benar-benar bisa mempertanggungjawabkan, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR secara baik dan benar. Yang berikut menjadi target dari kami, seluruh badan pengurus dan juga seluruh baik itu di tingkat DPC sampai dengan tingkat DPP. Hari ini kita punya 5 kursi di DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, kemudian 1 kursi di DPR Provinsi, 1 kursi di DPR RI. Kami mempunyai target untuk ke depan harus 1 dapil 2 kursi. Kami sangat optimis bahwa bisa memperoleh 1 dapil 2 kursi karena melihat dari histori perjalanan
Partai Kebangkitan Bangsa sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. 2014 dengan perolehan suara yang luar biasa sehingga dapat 5 kursi. Di tahun 2019 kami meningkat lagi. Perolehan suaranya meningkat luar biasa sehingga mendapat posisi pimpinan DPR. Wakil Ketua 1 DPRD. Sehingga dari perhitungan nanti ini akan berlanjut pada tahapan berikut, tapi ini bagian dari strategi kita untuk bagaimana memenangkan partai dengan perolehan 2 kursi. Karena menurut perhitungan kami, jauh lebih mudah kita dapat 2 kursi daripada kita bergabung pada partai yang baru untuk kejar 1 kursi. Itu terbukti nanti setelah ditetapkan teman-teman sebagai caleg tetap untuk periode 2024 ini, kami akan menyampaikan strategi bagaimana untuk kita capai itu 2 kursi. Itu akan ada strategi khusus yang bisa kita sampaikan. Kemudian yang berikut, yang mendaftar untuk masuk di caleg pada periode 2024 ini lebih dari 50. Tetapi setelah dilakukan seleksi awal oleh kami dari Lembaga Pemenangan Pemilu, ditetapkan ada 50 caleg dari 5 daerah pemilihan. Mohon maaf, pasti ada 10 orang yang mungkin belum bisa diakomodir. Lewat tempat ini saya sebagai ketua LPP, tahapan ini akan kami lalui. Mohon maaf kalau mungkin belum berkesempatan untuk kita bersama-sama. Tahapan itu nanti akan dilalui sebentar. Harus diingat bahwa kali ini partai politik yang akan berkompetisi pada 2024 ada 18 partai. 18 partai artinya akan ada 720 caleg memperebutkan 40 kursi. Dan masing-masing akan ada 120 caleg di tiap dapil memperebutkan 8 kursi. Ini menjadi PR, menjadi pekerjaan yang berat, tetapi kita harus optimis bahwa kita bisa lalui dan kita bisa dapat target 1 dapil 2 kursi. Harus optimis. Satu kebanggaan juga yang terakhir saya harus sampaikan kepada Bapak Thomas Lopo. Beliau 2 periode menjadi anggota DPR, menjadi pembelajaran bagi kami yang masih muda-muda bahwa dengan keputusan beliau untuk pada periode 2024 tidak lagi maju sebagai bakal caleg. Satu hal yang luar biasa karena pertimbangan usia, kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi ini pelajaran yang penting bagi kita semua. Biasanya mohon maaf Pak Harun, kita kalau dapat jabatan, dapat tempat duduk ini paling sulit untuk kita lepas. Tetapi dengan jiwa besar seorang Bapak Thomas Lopo, ini mohon maaf saya harus sebut lengkap karena nama singkatnya ada tetapi nanti kita bisa disebut. Tetapi ini satu hormat yang luar biasa buat Bapak Thomas. Beliau mengajarkan kepada kami bagaimana dengan jiwa besar, dengan ikhlas, dengan tulus untuk melepas jabatan. Enak jadi anggota DPR, tetapi sulit kalau kerja untuk mempertanggungjawabkan untuk kesejahteraan rakyat. Itu sulit. Kalau hanya mau sekedar enak masuk jadi DPR. Tapi kalau mau berpikir tentang bagaimana tanggung jawab terhadap rakyat, itu susah. Butuh komitmen dari kita semua. Saya kira ini beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf Pak Ketua DPC kalau ini beliau mesti senyum sedikit. harus banyak senyum supaya ini suasana bisa cair. Dan Bapak kalau keram dari depan ini agak berat. Jadi itu adalah cara bagaimana kita berkomunikasi. Tetap secara hierarki kepengurusan struktur kita menghargai, tetapi bagaimana menciptakan suasana yang baik untuk kita bisa bersama-sama memenangkan. Karena intinya bagaimana kita memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di provinsi, di pusat, dan juga presiden. Tetapi jangan lupa juga satu di kabupaten untuk kepala daerah. Saya kira ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan.
Terima kasih banyak. Selamat siang.